Jackson. Okay. Yeah, Jackson from Kingswood Church, the first service. Oke, saudara, kita sudah selesai dengan program doa dan puasa selama 21 hari. Amin, saudara diberkati? Ya, kita walaupun menahan rasa lapar, tapi kita di dalam hadirat Tuhan, kita diberkati, kita dikuatkan, kita melihat hal-hal yang baru, mata kita dibukakan untuk melihat kebenaran yang baru. Ya saudara, tetapi bukan berarti kalau kita sudah selesai, berarti kita berhenti dan tidak berjaga-jaga. We don't let our guard down. Ya saudara, 21 hari itu bagus untuk menjaga kita. Kalau kepengen sebel, kepengen marah, oh ingat puasa ya hari ini. Nah itu, tapi setelah 21 hari, kita jangan berhenti untuk berjaga-jaga. Karena apa saudara? Saya kasih tahu saudara. Karena iblis tidak pernah berhenti bekerja. Dia nggak ada pensiun, dia tidak ada libur, nggak ada day off. Iblis itu selalu bekerja 24 kali 7. Firman Tuhan berkatakan dia berjalan berkeliling mencari mangsa untuk dapat ditelannya. Ya. Dia datang untuk mencuri, dia datang untuk membunuh dan membinasakan. Kalau nggak sampai binasa, nggak sampai membunuh, dia nggak berhenti saudara. Sampai hari ini. Dengan segala cara, dia akan berusaha untuk menghancurkan setiap orang. Ya, kalau kita peka Bapak Ibu Saudara sekalian, iblis sedang gencar-gencarnya melakukan aksi teror hari-hari. Ini yang membuat saya pada waktu puasa, Roh Kudus itu mengingatkan di dalam hati saya. Ada sesuatu yang sedang terjadi hari-hari ini yang mungkin kita tidak sadari. Tetapi begitu banyak hal. Kita belum selesai, belum keluar dari COVID-19 Bapak Ibu Saudara sekalian. Masih ada beberapa dari jemaat yang masih kena COVID-19, betul? Tapi kalau kita ingat kembali tahun 2020, itu merupakan satu pembunuhan massal. Ingat saudara, di mana-mana seluruh dunia. Saudara pikir itu hanya kebetulan? No. Itu adalah perbuatan dari si jahat. Saya percaya. Karena tidak ada, Tuhan tidak mengizinkan pembunuhan, pembinasaan. Hanya dari si jahat. Amin saudara. Kemudian saya teringat juga tragedi yang terjadi di Korea pada waktu Halloween. Halloween party, berapa banyak orang terbunuh pada waktu itu? 150 orang. Luar biasa saudara. Mereka sedang merayakan, sedang mengingat tentang evil, ya, tentang setan. Dan sepertinya pada saat itu tuh iblis ingin ada pertumpahan darah. 150 orang meninggal saudara di waktu itu. Ngeri nggak saudara? Dan ada satu catatan dari Amerika Serikat Gun Violence saudara ya. Gun Violence Archive, kumpulan penembakan massa di Amerika dari 1 Januari 2023 sampai Februari akhir ini 21 Februari ya sebanyak 82 mass shooting hanya dalam waktu 2 bulan. Kurang dari 2 bulan. Itu yang sedang terjadi hari-hari ini Bapak Ibu. Mungkin kita tidak rasa, mungkin kita hanya dengar atau itu jauh dari kita. Tetapi bukankah itu semakin lama semakin mendekat. Gempa Turki and Syria, berapa saudara? Lebih dari 40.000 yang meninggal. Saya dengar lagi seorang ibu dan anaknya laki-laki terjun dari Niagara Falls. Mamanya mati seketika, anaknya masih kritis. Kenapa? Seperti itu yang terjadi. What happened? Teganya bawa anaknya mati. Berapa minggu yang lalu di Glenville, tempat dekat saya tinggal, ada seorang anak umur 3 tahun kalau nggak salah, ditinggal di dalam mobil oleh papanya. Papanya lupa saudara. Anaknya tidur di belakang, seharian ditinggal di mobil dengan suhu udara 35 derajat di luar mobil. The whole day, nggak inget sama sekali. Itu sampai saya merinding saudara. Istri saya coba cerita, saya bilang udah jangan cerita. Rasanya ini ada apa, what's going on in this earth. Kebayang gak kalau saudara yang lupa?
baru minggu lalu anak jalan dari sekolah di pejalan kaki, tempat berjalan kaki, bus yang lagi stop bisa naik ke atas trotoar dan hantam anak laki ini. Saya bilang sama Feve, something is not right around this area. We have to pray. Ya saudara, keadaan politik, keadaan ekonomi, health issues, abuse, itu menabur keresahan, ketakutan, kejahatan di mana-mana saudara. Belum lagi world view. Ya, world view hari-hari ini kita nggak sadar saudara. Tetapi world view itu cara pandang dunia, cara pikir dunia itu sedang dimasukkan melalui sosial media bahkan melalui sekolah kepada anak-anak kita. Contoh LGBT, lewat buku, lewat music, lewat movie. Saudara, apalagi euthanasia, abortion. Kita enggak berasa, tapi pelan-pelan iblis sedang bekerja sampai hari ini. Kalau zaman dulu dosa itu ditolak mentah-mentah, betul ya saudara? Ditutupi, tabu. Zaman sekarang dosa itu diterima, dosa itu terang-terangan diperjuangkan. Betul? Yang barusan terjadi kalau nggak salah kemarin, betul ya Om ya? Mardi Gras, nggak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi dengan terang-terangan diperjuangkan, disamaratakan dengan kebenaran. Dan saya harap Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai orang Kristen yang mengerti kebenaran firman Tuhan, kita harus peka. Semakin canggihnya teknologi, semakin merebaknya kejahatan. Suatu statistik di Amerika berkata seperti ini, pembunuhan terjadi setiap 23 menit. Pemerkosaan terjadi setiap 6 menit, perampokan terjadi setiap 58 detik, pencurian terjadi setiap 8 detik. Makanya Lukas 21 ayat 26 Yesus sudah berkata, ya orang akan mati ketakutan karena kecemasan. Saudara baca ya di rumah Lukas 21 ayat 26. Orang akan mati karena ketakutan, karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Iblis terus bekerja, giat bekerja. Karena dia tahu waktu kehancurannya sudah semakin dekat. Waktu kehancuran iblis sudah semakin dekat. Ya, sorry saudara kalau saya harus memulai khotbah pagi hari ini dengan sesuatu mungkin yang mencemaskan atau menegangkan. Ya saudara, tapi kita perlu tahu karena kita sedang hidup di hari-hari terakhir. Sepertinya dunia ini sedang membuat kita nyaman, betul? Ya Bapak Ibu Saudara, dengan semua entertainment dan sebagainya, kuliner dan sebagainya. Tetapi kita hidup di dalam dunia yang sedang rusak. Kita hidup di hari-hari terakhir, gereja, saudara dan saya harus bangun dari tidur. Amin. Kita bersiap sedia. Kalau iblis tahu bahwa kehancuran dia semakin dekat, artinya dia tahu bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Itu sudah tertulis semua di firman Tuhan di Alkitab. Waktunya akan semakin dekat, makanya Lukas tadi dikatakan orang akan banyak ketakutan karena kecemasan. Ya saudara. Oleh karena itu kita perlu juga giat semakin mendekat kepada Tuhan. Kita perlu bangkit saudara, jangan tertidur dengan kenyamanan, jangan tertidur dengan kesibukan. Memang kita sibuk, memang kita boleh nyaman Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi jangan lupa ya, satu kebenaran, Allah pun tidak pernah berhenti bekerja. Kita sudah belajar selama 1 bulan ini tentang drawing near. Dia selalu bekerja untuk menarik kita, selalu bekerja dengan memberi firman Tuhan, mengingatkan setiap kita. Ya saudara, melalui khotbah hari Minggu, melalui renungan-renungan, melalui podcast mungkin saudara dengar, dia tidak pernah berhenti bekerja. Ya,
tinggallah di dalamku dan aku di dalammu, kita sudah belajar. Kenapa dia terus bekerja? Bukan karena dia butuh kita loh saudara. Jangan sombong dulu. Bukan karena Tuhan itu butuh kita loh. Justru dia tahu kita yang butuh dia. Tanpa Allah kita tidak bisa hidup dalam zaman yang seperti ini loh Bapak Ibu Saudara. Lihat tadi Lukas, banyak orang akan mati, bukan mati sakit loh. Mati karena ketakutan. Kita butuh dia. Oleh karena itu mari gereja Tuhan kita harus semakin tekun mencari Tuhan. Semakin tekun mengandalkan Tuhan. Ya, oleh karena itu saya beri judul khotbah pada pagi hari ini, tinggal di dalam Kristus dan berbuah. Yohanes 15 ayat 1 sampai 5 kita akan baca sama-sama. Saya mau saudara juga baca, kita bergantian ya saudara. Saya baca ayat 1, saudara ayat 2 dan seterusnya. Yohanes 15 ayat 1 sampai 5. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Supaya kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. 4. Ya, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita mulai dari ayat 1, dikatakan Bapakulah pengusahanya. Saudara, pekerjaan seorang petani anggur itu enggak mudah saudara. Ya, dia harus secara konstan itu memeriksa keadaan pohon anggur itu. Ya, kebun anggur itu luas loh saudara, berhektar-hektar dan pohonnya itu banyak. Ya, dia harus memeriksa apakah cukup sinar, apakah ada bahaya hama, bakteri, virus dan sebagainya. Ya, bahaya dari panas juga nggak bagus, bahaya dari terlalu dingin juga nggak bagus. Dia harus satu persatu memperhatikan dan memotong ranting-ranting supaya pohon itu lebih banyak berbuah. Dan itu bukan pekerjaan gampang. Pada waktu musim dingin yang sangat dingin kadang mereka harus keluar. Pada waktu musim panas kadang mereka harus siram tanahnya sebegitu besar. Itu bukan pekerjaan yang mudah. Dan dikatakan Bapakulah pengusahanya. Artinya apa? Dia tidak pernah berhenti bekerja di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Dia terus bekerja di dalam hidup kita. Non-stop. Supaya apa? Supaya kita menghasilkan apa? Buah. Menghasilkan apa saudara? Buah. Nah, kenapa pohon anggur saudara? Karena pohon anggur ini umum di Israel ya saudara ya. Kita tahu pohon anggur itu umum dipakai di Israel dan air anggur juga buat acara-acara di Israel. Tetapi ada satu pesan yang unik yang Yesus ingin tunjukkan melalui pokok anggur ini. Karena pohon anggur ini punya satu tujuan. Tujuan dia cuman berbuah. Karena batang dan daunnya tidak terlalu berfungsi. Batangnya tidak bisa dipakai buat bangun rumah, tidak sekuat pohon-pohon yang lain. Oleh karena itu kalau Yesus pakai ilustrasi tentang pohon anggur, yang ingin Yesus katakan adalah kamu harus berbuah. Enggak ada yang lain yang Yesus mau di dalam kehidupan kita selain daripada menghasilkan buah. Buah aja. Aku enggak minta yang lain. Sebagai orang Kristen, kamu harus menghasilkan buah. Ya saudara, kalau saudara kita punya pohon mangga, kemudian ada orang mau curi pohon mangga kita, buahnya maksudnya, pohonnya enggak mungkin dicuri ya, gedean. Kalau kita punya pohon mangga, kemudian orang ingin curi buahnya dilempar dengan batu, betul? Siapa yang dulu waktu kecil suka nyolong mangga? Tahu benar maksud saya. Ya, pasti akan dilempar dengan batu dengan harapan buahnya jatuh dan dicolong. Tetapi pada waktu pohon itu dilempar kena dengan pohonnya, dengan batangnya, apa kemudian pohon ini marah dan ambil lagi batunya dilemparkan kepada saudara?
Enggak. Dia akan tetap berbuah aja. Dia tidak akan balas, dia tidak akan melakukan apa-apa. Yang dia lakukan hanya apa? Berbuah. Mau panas, mau dingin, mau hujan, mau enggak. Tetapi dia punya tugas hanya berbuah. Itulah saudara dan saya di dalam Yesus. Nah, apa yang dimaksud dengan buah di sini? Bagi manusia, bagi saudara dan saya, kita seringkali memiliki definisi buah itu apa? Hasil. Ya, membuahkan hasil. Betul? Pekerjaannya membuahkan hasil. Sekolahnya membuahkan hasil. Ya, itu cara berpikir manusia. Sifatnya materi. Tetapi materi itu akan berkurang nilainya over time. Bahkan akan rusak. Betul? Apapun yang saudara punya, itu akan berkurang nilainya. Saya dengar kalau beli mobil baru keluar dari showroom, itu langsung berkurang nilainya. Apa betul ya? Iya. Apapun saudara. Bukan itu yang Tuhan cari. Ya seringkali kita tuh hanya melihat apa yang di depan mata, fisiknya. Wah gedung gerejanya luar biasa, wah musiknya luar biasa, wah pendetanya, wah yang nyanyi luar biasa. Luar biasa. Itu yang dilihat oleh mata manusia. Tetapi dalam 1 Samuel 16 ayat 7 Allah berkata kepada Nabi Samuel. Saudara ingat pada waktu dia diutus untuk mengurapi Daud, ya kakak-kakaknya Daud maju duluan. Daud masih di padang, ya menggembalakan domba. Enggak masuk hitungan si Daud di mata bapaknya. Daud itu enggak masuk hitungan. Anak masih kecil, kakak-kakaknya yang gede-gede, tinggi besar, cakep, kuat gagah. Kemudian Allah berkata seperti ini kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Hati-hati yang tinggi-tinggi, termasuk saya. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Boleh kita berusaha, boleh kita kaya, boleh kita pandai, boleh kita punya segala sesuatu saudara. Tetapi kalau kita semua itu yang kita bawa kepada Tuhan. Hanya itu yang kita bawa kepada Tuhan. Pelayanan kita. Keberhasilan kita. Usaha pekerjaan kita. Tuhan katakan, aku enggak lihat itu. Aku lihat hati. Wah rugi dong saudara. Betul enggak? Nah di hadapan Allah buah itu adalah hasil, catat baik-baik. Buah di mata Allah adalah hasil pekerjaan Roh Kudus. Ya, yang kita kenal dengan buah roh. Tahu buah roh saudara? Pernah dengar ya? Ya, bukan pernah dengar harusnya, sering dengar harusnya saudara. Buah roh. Yang Allah inginkan itu bukan apa yang kita punya, yang kita kerjakan dengan tangan kita. Puluhan tahun bersusah payah dengan keringat, kita mengerjakan segala sesuatu, itu bagus. Tuhan memberkatinya supaya kita bisa hidup di dunia ini dengan baik. Tetapi bukan itu semata-mata yang kita akan bawa kepada Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah buah hasil pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Apa itu buah roh? Kita lihat, kita baca supaya kita ingat. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah, sama-sama kita baca, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan yang keras. Nah, saudara, ini kita tidak bisa hasilkan dengan kekuatan sendiri. Buah yang seperti ini yang Tuhan mau pada waktu kita ketemu dengan Yesus satu kali nanti, yang dia cari, saudara gak akan bisa bawa harta, betul? Saudara kita kan sudah sering ya datang ke rumah-rumah duka, betul? Di dalam satu peti itu bisa bawa apa? Checkbook. Gak checkbook lah sekarang ya, sorry. Udah jadul banget checkbook. Kredit card bisa bawa?
Nggak bisa, mau diapain kredit cardnya di sana? Diketawain sama Tuhan, wah gue punya emas dan segalanya, kredit card mah nothing, Tuhan bilang. Apa yang Tuhan cari, apa yang Allah akan temukan di dalam hidup kita selain daripada pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Adakah kasih, sukacita, damai sejahtera, sudah keluar enggak kesabaran, kemurahan, kebaikan, sudah setia enggak? Kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu bukan lemah gemulai saudara ya. Kelemah lembutan itu teachable spirit. Mau dibentuk, lembut, diajar. Bisa dibentuk hatinya. Ya, dan penguasaan diri. Dan ini dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita asal kita mau. Melekat seperti ranting, melekat kepada pohon. Tadi kita udah baca ya. Kalau ranting itu enggak melekat, ya enggak jadi apa-apa. Nah, bagaimana caranya supaya kita berbuah? Sebetulnya pengajaran ini simpel, saudara. Simpel didengar, simpel dikhotbahkan, tetapi yang enggak simpel apa? Dilakukan. Nah, ini kita akan belajar. Bagaimana cara kita berbuah, sangat jelas sebetulnya di dalam teks ini. Bagaimana cara kita berbuah? Yang pertama, saya hanya akan membahas satu hari ini, tinggal di dalam Kristus. Ulangi 1, 2, 3. Ayat 4 kita baca, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saya ulangi, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kamu tidak akan menghasilkan buah yang matang. Buah roh yang matang itu kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tinggal memiliki arti tekun. Enggak on off. Terus menerus. Teguh, kokoh apapun yang terjadi. Ya, itu namanya tinggal. Nah, ada satu kalimat yang sangat menarik saudara, yang kita akan belajar sama-sama pagi hari ini. Di situ dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jangan diputus. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kalimat ini menarik, tetapi seringkali kurang diperhatikan. Ya, kalimat ini menggambarkan suatu hubungan luar dan dalam. Berbuah atau tidaknya sebuah ranting tidak saja ditentukan dari luarnya, dari rantingnya. Ya saudara, apakah dia menempel pada pohon? Ya itu enggak selalu menentukan ranting itu berbuah. Karena ada ranting yang ditempel aja sama orang, diikat. Saya pernah lihat itu saudara, either di Facebook atau di mana. Dia curi buahnya, mangganya dicuri terus dia ganti dengan mangga palsu, mangga mainan. Diiketin di situ, di ranting yang tempat mangganya dicuri. Jadi kelihatannya, wah mangganya masih ada. Malah mungkin kelihatan lebih bagus dari mangga yang semula ya saudara ya. Ya, secara luar bisa aja kita tempel ranting itu di pohon atau di lem di pohon. Bisa saudara? Sama-sama kelihatannya ranting. Tetapi yang membedakan adalah dari dalamnya. Adakah aliran nutrisi dari pohon itu kepada rantingnya? Kira-kira sampai sini saudara mengikuti? Ya, jangan sekedar karena ranting itu nempel pada pohon, kita berkata, wah ini orang hebat, berbuah dia. Belum tentu. Ya saudara, kalau ranting itu benar nempel secara alami pada pohon, dia akan berbuah. Karena dia menerima nutrisi, dia menerima sari dari pohon itu. Banyak orang saudara, sudah terlihat kehidupan Kristusnya. Seperti saya pakai jas, sudah kelihatan jasnya. Kehidupan Kristus sudah terlihat. Dia dibaptis, dia ke gereja, dia melayani Tuhan, dia baca Alkitab, dia sekolah minggu, rajin ke gereja, dari keluarga Kristen bahkan keluarga hamba Tuhan. Sudah melakukan semua yang seharusnya dilakukan oleh orang Kristen, itu eksternal. Ya, pertanyaannya, ini yang sangat penting saudara.
Pertanyaannya, apakah saudara dan saya mengizinkan aliran kehidupan Yesus itu masuk di dalam hidup kita? Coba pikirkan. Kita seakan-akan kita adalah orang yang menempel pada pohon. Betul ya? Terlihatnya kita rajin dan setia. Tetapi pertanyaan yang harus saudara tanyakan di dalam hidup saudara, apakah saudara mengizinkan, that's the word, do you allow the flow of the Holy Spirit bekerja di dalam saudara? Banyak orang Kristen tidak izinkan firman berbicara atau bekerja di dalam hidupnya. Mereka mendengar, mereka punya telinga tapi mereka tidak mendengar. Mereka punya mata tapi mereka tidak melihat. Dengar firman Tuhan, tetapi mereka tidak izinkan Tuhan untuk mengoreksi hatinya. Dengar firman Tuhan mengampuni, tapi dia tidak izinkan. No Tuhan, not this time. Dengar firman Tuhan, kamu harus melayani. Dengar firman Tuhan, kamu harus sungguh-sungguh. No, not this time. Nanti aja, nanti saja. Dengar firman Tuhan setiap hari Minggu, tapi dia tidak izinkan. Ayo mengasihi, oh no, too hard. Ayo murah hati, ayo setia, itu buah roh ya saudara. No, not this time. Banyak orang Kristen seperti itu Bapak Ibu Saudara. No wonder orang Kristen hari-hari ini, statistik saudara menunjukkan penurunan. Apalagi untuk generasi berikut, generasi yang lahir antara tahun 99 sampai tahun 2011, Gen Z dikatakan saudara ya, declining. Ngeri enggak saudara? Pengaruh luar jauh lebih kuat. Pengaruh sosial media, pengaruh musik. Saya baru ngobrol sama anak saya perempuan kemarin di mobil. Saya tanya kepada dia, what do you think about this generation? Karena dia umur 14 saudara. Jadi dia yang paling ngerti ya. What do you think Tiffany? How do you see? Oh ya mereka itu begini dan begitu. Mereka mau yang maunya sendiri. Kadang-kadang mereka begini dan begitu. So different saudara dengan budaya kita dulu. Karena pengaruh dulu kita kan gak ada internet ya. Mau apa kita main paling di lapangan sama temen. Kalau anak zaman sekarang so terbuka dengan dunia Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita tidak ajarkan mereka untuk tinggal di dalam Kristus, mereka akan tinggal di dalam dunia. Bagaimana cara ngajarinnya? Harus opa oma dan orang tua yang pertama kali tinggal. Baru bisa ngajarin mereka. Amin saudara. Gak bisa mereka suruh ke Sunday School aja belajar dari gurunya. Kita harus banyak berdoa buat generasi ini. Ya sudah, tidak heran banyak orang Kristen menganggap remeh, mengabaikan tuntunan Roh Kudus, firman Tuhan yang didengarkan di dalam hati mereka dan enggak, nanti aja. Lama-lama lupa dan Roh Kudus tidak akan berbicara lagi di dalam hidup kita. Setia ya nantilah kalau ada waktu aku setia. Memberi ya nantilah kalau ada kelebihan baru aku memberi. Atau apapun tuh saudara yang Tuhan gerakkan, yang Tuhan ajarkan. Seringkali kita tidak mengizinkan dia masuk dan beracara di dalam kehidupan kita. Itu yang berbahaya, subtle but dangerous. Bila kita selalu menolak, itu ada di dalam Alkitab saudara. Ya kita baca 2 Timotius 3 ayat 1-9. Mari sama-sama kita baca. 2 Timotius 3 ayat 1-9. Saya bacakan ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari-hari ini saudara. Masa yang sukar. Sudah banyak orang bilang 2023 is not gonna be easy. Bukan cuma dalam hal ekonomi, banyak hal. Ya, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Saudara lihat di sosial media mereka pamer kekayaan, ya.
Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak tahu berdamai, suka jelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, gak punya pengendalian diri, garang, dikit-dikit tersinggung, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Mereka datang beribadah, tapi mereka tidak percaya di dalam ibadah itu ada kekuatan. Wow. Seperti tadi. Kalau ranting itu tidak melekat pada pohon, hanya ini aja, kelihatan saja. Tapi tidak ada kepercayaan bahwa ibadah itu berkuasa. Kita lanjutkan ya, sampai di mana tadi. Jauhilah mereka itu, ayat 6. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Dengar pengajaran mah seneng. Ini hari terakhir nih saudara. Zaman akhir. Banyak orang masih mendengarkan firman. Tapi mereka menolak kebenaran. Enggak, aku enggak percaya. Cuman dengar aja, bagus didengar. Wah luar biasa, memang firman Tuhan itu dahsyat ya. Apalagi ditambah dengan kesaksian-kesaksian. Ya naik turun surga, mati bangkit saudara. Wih luar biasa saudara. Tapi mereka tidak percaya, tidak dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa. Demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji, tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Siapa Yanes dan Yambres? Yanes dan Yambres itu adalah dua ahli sihir yang ada di Mesir. Saudara ingat pada waktu Musa dan Harun datang kepada Firaun melakukan mujizat, ya. Firaun panggil ahli-ahli sihirnya, salah duanya adalah Yanes dan Yambres. Dan menurut cerita Yahudi, enggak ada ditulis di Alkitab, tapi buku-buku lain saudara. Yanes dan Yambres ini ternyata ikut dalam waktu orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir. Dan mereka yang menginisiatif, mungkin yang provokatornya membuat patung lembu emas. Ya saudara, kalau kita tidak kuat, kita tidak tinggal di dalam Kristus, I don't know what's gonna happen. Terutama untuk anak cucu kita, mereka hidup di masa-masa yang sangat sukar. Mereka tidak seperti kita dahulu saudara. Mereka terekspos dengan begitu banyak hal hari-hari ini dan kita harus ajarkan mereka tentang kebenaran firman Tuhan. Sedikit demi sedikit mereka harus tahu. Ya. Gereja, saudara dan saya harus bangun dari tidur dan kita kembali kepada Allah. Kita harus tinggal dalam Kristus dan mengizinkan kuasa Yesus itu bekerja di dalam kita. Kuasa firman Tuhan itu bekerja di dalam kita. Amin saudara. Bangun dari tidur saudara. Satu-satunya cara hanya tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Dan kita akan menjadi kuat dan berbuah. Ya, jangan jadi orang percaya itu namanya Kristen, saudara. Karena kata Kristen itu julukan dari orang non-believers. Ya, kalau saudara baca di Kisah Rasul, pada waktu jemaat mula-mula itu ada di Antioquia, mereka beribadah, mereka ke gereja, dan orang non-believers itu yang menyebut mereka Kristen. Jadi julukan Kristen itu tidak keluar dari dalam gereja. Tetapi yang sering kali kalau saudara lihat di perjanjian baru yang Yesus selalu katakan, bukan Kristen loh, Kristen itu mungkin cuma ada satu kali di Alkitab. Sebutan orang percaya apa? Tinggal di dalam Kristus. Bukan Kristen, Kristen itu label
Ya saya nggak ada masalah kalau kita bilang kamu agama apa? Ya Kristen, ya udahlah, ya nggak apa-apa. Tapi jangan jadikan itu hanya label. Amin, om, tante, saudara sekalian. Orang yang percaya kepada Yesus adalah orang yang tinggal di dalam Yesus. Nggak cukup itu, tetapi Yesus tinggal di dalam mereka. Sehingga engkau akan berbuah. At the end of the day, pada waktu kita bertemu dengan Yesus, dia akan melihat buahnya. Dia nggak akan minta harta saudara, dia nggak akan lihat jadwal pelayanan saudara, dia tidak akan lihat bank account saudara, no. Dia akan melihat buah-buahmu. Buah-buah roh itu matang di dalam kehidupan kita. It's a journey, tidak ada orang yang sempurna. Saya pun tidak sempurna di dalam menghasilkan buah-buah roh. Tetapi saudara, kita harus punya keinginan besar. Amin. Untuk berbuah di dalam Kristus. Ya, berbuah jadi kuat di dalam Dia, teguh, tekun, dan kita butuh pertolongan Roh Kudus di tengah zaman yang sedang rusak hari-hari ini. Mari kita pejamkan mata kita. Haleluya. Kami tahu Tuhan bahwa bukan hal yang mudah untuk hidup di tengah-tengah zaman ini Tuhan. Begitu banyak godaan, begitu banyak tantangan. Tetapi Engkau sudah memberikan jalan keluar. Jalan keluarnya adalah tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal di dalam kami. Dan Engkau menjamin bahwa kami akan berbuah. Haleluya. Thank you Jesus. Mari saya undang setiap saudara untuk berurusan pribadi dengan Tuhan. Seberapa saudara sudah melekat kepada Dia? Atau mungkin saudara hanya menganggap ibadah, persekutuan, nyanyian, pembacaan firman, itu hal yang remeh. Hal yang nomor sekian. Yang penting saya sudah ke gereja, yang penting saya hidup baik-baik, saya tidak mencuri, saya tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, dan itu cukup. Tetapi itu tidak menjamin engkau kuat di tengah goncangan dunia. Tuhan tidak bilang itu menjamin kekuatan. Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Sekali lagi dari atas katakan, saya undang saudara bangkit berdiri. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu,
Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau. Satu kali lagi kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kami perlukan ajaib ya Yesus. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Banyak hal di dalam hidup kami yang kami tidak bisa kuasai. Begitu banyak hal di dalam hidup kami yang kami tidak bisa rubah. Kami tidak bisa rubah keadaan kami Tuhan. Kami tidak bisa rubah pekerjaan kami. Kami tidak bisa rubah orang lain. Situasi seringkali menjadi begitu mustahil di dalam hidup kami. Tetapi Engkau berjanji kalau saat kami melekat kepadamu, kami diberi kekuatan, kami diberi kemampuan untuk menghadapi segala perkara di dalam Yesus. Oleh karena itu biarlah firman-Mu pagi hari ini menjadi pedoman bagi setiap kami. Mungkin tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kami. Itu merupakan bukanlah hal yang spektakuler menurut mata manusia. Orang tidak bisa lihat, hanya kami dan Engkau Tuhan yang tahu. Tetapi biarlah hal yang tidak spektakuler ini boleh memberi kekuatan bagi kami dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Roh Kudus bekerjalah di tengah-tengah kami. Supaya setiap kami menjadi gereja yang kuat di dalam Engkau. Gereja yang bangkit di dalam Engkau Tuhan. Itu yang Engkau inginkan. Itu yang Engkau cari Tuhan. Bukan harta kami, bukan mewahnya kehidupan kami. Bukan megahnya gereja kami. Yang Engkau cari adalah buah yang ada di dalam kami. Itu yang Engkau rindukan. Pagi hari ini kami serahkan hidup kami kepadamu Bapa. Satu kali lagi ini kami dengan segala kelemahan kami taruh hidup kami di mezbah-Mu. Biar menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan saudara duduk. Haleluya. Haleluya.